Sebagaimana tadi disampaikan, kita melanjutkan kajian kita, kitab Tuhfatul Arush, yang ini masuk ke bab yang agak berat, tapi sebenarnya kita nggak akan bahas secara detail. Kita tidak akan menyebutkan seluruh hak-hak suami, kewajiban-kewajiban suami, hak-hak istri, kewajiban-kewajiban istri, tidak. Mungkin kita akan membahas yang terpenting di antara yang disampaikan oleh sahibul kitab. Sahibul kitab pertama kali membuka terkait dengan hak suami. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Disebutkan di sini kalau seandainya Nabi akan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Kita ketahui bersujud kepada selain Allah itu tidak boleh. Apabila sujudnya adalah sujud penghambaan diri, sujud ibadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sujud penghormatan, sujud pemuliaan, sujud penghargaan. Sebagaimana dulu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tentu bukan sujud penghambaan diri, bukan ibadah, tapi sujud penghormatan, pemuliaan. Sebagaimana Allah katakan, laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan anak cucu Adam, dan termasuk diantaranya adalah Nabi Adam sendiri. Jadi di sini adalah sujud penghormatan, penghargaan. Yang dimaksud di sini adalah menunjukkan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ketaatan, kalimat ketaatan ini mungkin kalau di lisan sangat mudah diucapkan, tapi dalam perbuatan itu sungguh berat ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, saya adalah utusannya kaum perempuan. Kaum perempuan itu nitip pesan. Pesannya apa? Ya Rasulullah, kaum laki-laki itu telah diwajibkan berjihad. Kalau mereka terluka, maka mereka dapat pahala. Kalaupun mereka dapat syahid, maka mereka pun tetap hidup, mendapatkan rezeki di sisi Allah yang tinggi. Sedangkan kami, kaum perempuan, disuruh untuk berbakti kepada para suaminya. Terus kami dapat apa? Jadi di sini menunjukkan bahwasanya sahabat itu ya berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan akhirat. Ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana para laki-laki mendapatkan kemuliaan dengan ikut berjihad, terluka dapat pahala gitu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sampaikanlah kepada seluruh para wanita di luar sana bahwasanya baktinya kamu kepada suamimu itu, mengakuinya dan memenuhi hak-haknya, itu sebanding dengan perbuatan berjihad di jalan Allah. Namun sayang, sedikit di antara kalian yang mau melakukannya. Di sini menunjukkan bahwasanya ya, ketika seorang wanita melakukan apa yang menjadi kewajiban dia di ruang lingkup rumah tangganya, maka pahalanya sebagaimana pahala kewajiban laki-laki berjihad dan mendapatkan pahala dari setiap kesulitan, dan mendapatkan luka dapat pahala, maka seorang wanita pun juga akan dapat pahala dengan kiprahnya dia di dalam rumah tangganya. Disampaikan juga di sini bahwasanya anak perempuan Sayyid bin Musayyab mengatakan, kami itu cara bicara kami kepada suami kami adalah sama seperti kalau kamu berbicara dengan para pemimpin dan para tokoh-tokoh kalian. Masya Allah ya. Jadi bicara yang penuh dengan tutur kata yang sopan, penghormatan kepada suaminya. Tentu di zaman yang medsos saat ini ya, seperti banyak hal yang harus diluruskan. Bahwasanya meskipun hubungan adalah hubungan suami istri,
hubungan yang sangat dekat, kata Allah dalam Al-Quran, bahkan dikiaskan dengan pakaian. Hunna libasul lakum. Kamu adalah pakaian bagi mereka, kan berarti sangat dekat ya antara suami dan istri. Meskipun sangat dekat, tetap saja, tetap harus ada rasa cinta, tetap harus ada penghormatan, ya. Penghormatan yang timbal balik antara istri kepada suami dan suami kepada istrinya. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat yang sangat terkenal dan mungkin sering dibacakan, Quran surah An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan. Al-qawwamah kadang-kadang diartikan sebagai pemimpin, namun di sini dipilih ya, sebagai pelindung bagi perempuan. Bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memang melebihkan sebagian daripada sebagian yang lain. Laki-laki dan perempuan ya, secara biologis diberikan organ yang berbeda. Perempuan dititipin rahim, laki-laki tidak dititipin rahim. Maka sampai kapanpun tidak akan sama. Dicari persamaannya tidak akan sama karena dari fisik tubuhnya saja sudah berbeda, dari fungsinya saja berbeda. Yang satu dititipi rahim berarti ada kewajiban di sana, ada fungsi di sana yang tidak mungkin diemban oleh laki-laki. Demikian juga pria. Laki-laki tidak mungkin bisa seperti perempuan. Masing-masing melakukan kewajiban ya, dan fitrahnya masing-masing. Maka dari ayat yang tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki itu adalah pelindung pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, daripada sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka, laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Jadi di sini yang menjadi titik tekan adalah karena Allah memang sudah melebihkan laki-laki dari perempuan, dan juga ada kewajiban di situ adalah kewajiban melindungi, menafkahi dari sebagian harta suami kepada istrinya. Maka masing-masing dari laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban ini seimbang sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, walahunna mitrul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya sesuai dengan ya ma'ruf atau dengan cara yang pantas. Kemudian sang penulis mengutip juga kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita ya, yang ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu bersuami? Wanita itu menjawab, ya, saya bersuami. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kemudian wanita tersebut menjawab, aku tidak pernah mengurangi hak-hak suamiku, kecuali aku tidak mampu mengerjakannya. Intinya dia mengerjakan ya, sebagaimana yang diwajibkan, yang diperintahkan, kecuali kalau tidak mampu, ya, maka dia tidak mengerjakan. Yang menjadi poin di sini adalah respon Rasulullah ketika si perempuan itu mengatakan itu. Rasulullah menjawab, "Fangduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya. Ya, bagaimana posisimu di hati suamimu itu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu itu? Karena sesungguhnya suamimu itu merupakan surgamu dan nerakamu. Ya, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Maksudnya gara-gara suami, gara-gara sikapnya terhadap suami itu bisa mengantarkan seorang istri ke dalam surga, atau bahkan sebaliknya bisa mengantarkan si istri ke neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sebut ketaatan sebagaimana pertemuan yang sebelumnya mungkin pernah saya sampaikan, bahwasanya ketaatan ini bukanlah ketaatan secara mutlak. Kalau diizinkan saya ngasih contoh. Seorang suami kadang bisa saja dia sewenang-wenang kepada istrinya dan memerintahkan sesuatu
yang tidak ma'ruf. Itu genteng, tolong kamu benerin, kan kamu disuruh patuh sama suami. Patuhnya dalam koridor apa gitu. Jadi di sini ya disebutkan memang betul seorang istri diminta untuk patuh, namun ada prinsip-prinsip ketaatan. Prinsip-prinsip ketaatan itu yang pertama adalah ketaatan yang bukan dalam kemaksiatan. Nomor 1, istri wajib patuh, wajib taat, tapi bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Apabila sang suami memerintahkan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah lebih berhak untuk dipatuhi daripada suami. Disuruh buka aurat misalkan. Ya. Atau pernah kejadian juga di zaman Rasulullah ketika seorang istri diperintahkan oleh suaminya untuk menyambung rambut karena rambutnya rontok. Disuruh pakai ya wig atau menyambung rambutnya, maka itu tidak diperkenankan sebagaimana sorehnya dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk menyambung rambut, dilarang untuk menyambung rambut. Jadi yang pertama adalah patuh yang tidak dalam kemaksiatan. Koridor yang kedua adalah kepatuhan yang sesuai dengan kemampuan. Patuh di luar kemampuan mau gimana lagi gitu. Kalau seandainya di luar kesanggupan, di luar kemampuan, itu di luar kepatuhan juga. Jadi sesuai dengan kemampuan sang istri. Maka perlu di sini mengedepankan saling tolong-menolong. Jadi sang suami bisa menolong istrinya dalam langkah sang istri melaksanakan apa yang diminta oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, kepatuhan yang disertai dengan penghormatan. Seringkali di sini sifat egois dari laki-laki dan perempuan ya, atau suami dan istri yang sekedar menuntut gitu ya. Sang istri menuntut haknya, kemudian sang suami juga menuntut haknya, nggak nyambung. Padahal kepatuhan yang diminta di sini adalah kepatuhan yang disertai dengan penghormatan. Bisa saja seorang istri ikut apa yang diperintahkan oleh suami. Suami merintahkan A atau memerintahkan B, maka si istri patuh. Tapi kepatuhan istri itu dari dalam hati enggak? Lahir dari dalam hati untuk patuh, untuk rela, untuk mengikuti atau tidak? Jadi maka di sini yang diharapkan adalah kepatuhan yang disertai dengan penghormatan. Ya, tentu seseorang tidak akan mungkin patuh apabila tidak dibangun kedekatan dari suami kepada istri, tidak dibangun rasa cinta dari suami kepada istri. Ya, jadi kepatuhan di sini yang diharapkan adalah disertai dengan penghormatan dan respon yang baik. Yang berikutnya adalah kepatuhan ya, dengan saling memberikan cinta dan kasih sayang. Memang patuhnya itu lahir dari cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan. Kemudian yang kelima adalah ketaatan yang disertai dengan musyawarah. Jadi kepatuhan istri itu bukan berarti ketika diperintahkan A, tidak boleh sang istri itu memberikan masukan kepada suaminya. Mungkin lebih baik B, mungkin ada opsi C. Jadi kepatuhan yang juga disertai dengan musyawarah. Kemudian yang keenam adalah ketaatan yang saling menasehati, rela berkorban, dan juga demi kebaikan keluarga. Itu kurang lebih koridor kepatuhan. Sebagai closing statement, saya akan menyebutkan di sini beberapa nasihat, karena ini judulnya hak dan kewajiban suami. Ini nasihatnya lebih kepada para istri ini. Termasuk yang ngomong sendiri nih, harus dinasihatin sendiri. Yang pertama, sampingkanlah ego. Ego itu biasanya awalnya cuman kecil, tapi kalau dipupuk terus, banyak juga orang yang akhirnya berpisah karena hal-hal yang sepele yang ditumpuk, yang jadi masalah. Kemudian yang kedua adalah sikap menghormati. Sikap sopan gitu ya. Meskipun dia sudah 24 jam sama kita dan udah tahunan sama kita, puluhan tahun bahkan sama kita, tetap harus ada rasa hormat, harus ada
saling menyayangi, harus ada sopan santun tutur kata yang tetap dijaga meskipun itu kepada orang dekat kita. Kemudian yang ketiga yang sering terjadi masalah adalah ketika baik suami ataupun istri kurang memberikan hormat kepada keluarga istri atau keluarga suami. Jadi anggaplah mertuamu itu seperti orang tuamu, bukan orang lain. Ya, kalau kita orang tua sedang marah kita dengarkan, ya sama mertua juga manusia juga, kadang ada kecewa, kadang ada marah. Ya seperti orang tua kita, jangan seperti orang lain. Mertua kita adalah orang tua kita, ipar kita adalah saudara kita juga. Kemudian yang terakhir ya, nasihatnya adalah perbanyak syukur atas pemberian suami dan merasa cukup. Ya, itu yang menyebabkan kita berterima kasih kepada suami kita, dan juga jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Nggak akan terbandingkan. Pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya. Ketika kita merasa cukup, ketika kita bersyukur dengan pemberian suami, mudah-mudahan ini justru jalan kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ustazah. Nasihat yang benar-benar insya Allah bermanfaat kepada para istri di sana. Kemudian kami akan mempersilahkan bagi yang ingin bertanya dari bapak-bapak atau ibu. Terima kasih Ustazah. Ibu sebentar, boleh sertakan nama, asal dari mana? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Namaku Rita, asal dari Jakarta. Yang aku mau tanyakan adalah, ini mungkin sebuah dilematik ya. Biar bagaimanapun memang istri harus tetap patuh kepada suami. Tapi yang saya tanyakan adalah satu, suami yang tukang bohong. Bohong aja kerjaannya. Dua, suami yang temperamental. Dengan kata-kata yang penuh hujatan yang kotor, fitnah, dan lain sebagainya. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita difitnah gitu. Dengan menurut pandangannya sendiri. Kemudian ketiga adalah suami yang tidak adil. Apakah itu pantas juga dipatuhi atau ini Tidak adil kepada siapa, Bu? tidak adil kepada istrinya gitu. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, kemudian dia menganggap bahwa apapun yang dia sudah sediakan, fasilitas di rumah dan lain sebagainya adalah suatu bentuk tanda bahwa dia udah nyenengin istrinya. Gitu. Jadi yang aku pertanyakan itu. Kemudian ini juga ada satu pertanyaan yang akhirnya arahnya ke sana ya. Karena ini antara naluri dan rasio saya berperang terus nih. Karena takut dosa juga menghadap kepada Yang Maha Kuasa, dosa kepada suami ya. Karena kebetulan saya juga salah satu istri yang bisa beradu argumen dengan suami yang tidak mau mengalah. Karena itu faktornya. Kemudian saya berpandangan bahwa apakah dibenarkan ketika dalam sebuah rumah tangga ada sebuah permainan yang dinamakan permainan dunia. Sang istri tidak bisa mengikuti karena faktor pendidikan dari orang tua. Kemudian akhirnya suami menjadi berang, kemudian mengusirnya, lalu menganggapnya tidak berguna. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab langsung. Saya mencoba merespon ya, Ibu. Seandainya jawaban saya tidak memuaskan apa yang disampaikan. Memang itu tadi, Bu. Ketaatan itu bisa dituntut enggak? Atau ketaatan itu dibangun? Kesikohan atau kepercayaan itu dibangun? Dibangun kan? Sehingga memang dari awal Allah katakan walahunna mitlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Seimbang antara suami dan istri, saling melengkapi, jangan dibenturkan. Laki-laki dan perempuan kalau kita lihat di barat itu
dibentur-benturkan. Padahal sebenarnya menurut Islam laki-laki itu syaqaiqul an-nisa, ar-rijalu syaqaiqun nisa. Laki-laki dan perempuan itu saudara kandung, seperti setara. Hanya saja ketika Allah menitipkan rahim kepada perempuan dan tidak menitipkan itu kepada laki-laki, maka pasti fungsinya dia secara fisik, secara masyarakat, secara keluarga gak akan sama gitu. Ketika Allah menitipkan rahim, rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahim loh Bu. Rahim itu bukan peranakan, rahim itu nama Allah Ar-Rahim. Allah bilang kepada rahim ketika Allah menciptakan langit dan bumi, wahai rahim, aku namai kamu dari namaku. Jadi memang perempuan itu dari sifatnya pun diharapkan memiliki kekuatan emosional. Kekuatan ya Bu. Rasa kasih sayang yang nanti juga akan dititipi amanah. Janin yang akan tumbuh. Jadi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Itu yang diharapkan dari seorang perempuan, dari seorang wanita. Satu-satunya sistem yang diridhoi oleh Allah hanyalah keluarga. Tidak boleh yang lain. Dalam rangka menyalurkan syahwatnya, dalam rangka melanjutkan keturunannya. Nah, keluarga ini diharapkan di dalam Islam adalah keluarga yang sakinah, yang mawaddah, warahmah. Apakah seluruh keluarga harus begitu? Ternyata tidak juga sih Bu. Karena kadang-kadang kita justru ditampilkan di dalam Al-Quran sendiri, justru orang terdekat kita adalah ujian kita. Justru keluarga kita yang terdekat adalah ujian kita. Orang tua ujiannya adalah anaknya. Anak ujiannya orang tuanya. Suami ujiannya istrinya. Istri ujiannya suaminya, ipar ujiannya iparnya, mertua ujiannya menantunya. Dan itu Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lain, dan apakah kamu mau bersabar? Apakah kamu mau bersabar? Jadi bisa jadi dengan sabarnya kita dengan orang-orang terdekat kita itu malah justru jalan pahala bagi kita. Dan di akhirat nanti kita syukuri, alhamdulillah aku diuji. Jadi ada pahala ini. Barangkali pahala ibadah kita nggak cukup. Jadi sebenarnya kesulitan-kesulitan ibu dalam merespon orang-orang terdekat ibu itu, kalau ibu bersabar, ibu dewasa gitu ya, tidak merespon dengan berlebihan. Ya mau, misalkan rumah tangga udah sekian puluh tahun, mau ngejar apa lagi? Mau menang-menangan argumentasi, kan nggak lucu lagi ya Bu ya. Harusnya kan begitu, kedewasaan dari dua sisi nih, baik suami ataupun istri. Demi kepentingan yang lebih besar lagi. Jadi mungkin perlu dibangun itu ya Bu ya. Kalau seandainya ternyata qadarullah, pasangan ibu tadi suka bohong gitu ya tadi Bu ya. Kemudian temperamen, tidak bersikap adil. Apakah itu menghilangkan kewajiban seorang istri untuk patuh? Tidak. Sebenarnya patuh tadi sudah ada koridor-koridornya. Dan kalau yang ulama sepakati dan yang ditekankan adalah terutama patuhnya ketika seorang istri dipanggil ke kamar. Itu perkara yang penting bagi seorang suami, dan jangan seorang istri menganggap remeh hal itu. Itu perkara yang penting. Itu perkara yang penting bagi laki-laki. Mungkin kalau udah puluhan tahun, saya temukan ibu-ibu yang sudah tua merasa us tua gitu. Udah tua mau ngapain lagi? Jangan Bu. Itu kewajiban ibu. Jangan. Tetap harus patuh. Itu yang terutama. Tapi hal-hal yang lain, perintah-perintah yang lain yang ma'ruf. Suruh ngambilin air atau bikinin teh. Itu ma'ruf nggak? Ma'ruf gitu kan. Sehingga yang seperti itu patuh. Kalau kita mau ingat Imam Al-Ghazali itu menyatakan dalam kitabnya bahwasanya bersuci itu ada 4 tingkatan, 4 level. Bersuci paling bawah itu toharoh biasa. Bersuci di atas itu adalah
mensucikan diri dari akhlak yang buruk. Itu level 2. Level 3-nya bersuci dari akhlak batin, bersabar, bersyukur, berprasangka baik. Nah, ada bersuci yang level 4, yang paling tinggi, yaitu ketika kita mengabaikan makhluk ini dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi ketika ibu berinteraksi dengan suami ibu, itu bukan buat ibu, bukan buat suami, tapi buat Allah. Aku bantuin kamu, harusnya kamu terima kasih, tapi aku nggak mengharapkan kamu, aku nggak peduli sama kamu, aku mengharapkan dari Allah. Aku tahu ini cuma sebentar, besok itu selama-lamanya. Aku sadar yang mengirimkan kamu di sisiku adalah Allah, sehingga aku nggak perlu terima kasihmu, aku nggak perlu kamu merespon baik atau tidak sama aku. Yang penting aku interaksinya sama Allah. Itulah bersuci level 4, Ibu. Kita di level mana? Mau nggak kita melembutkan lagi? Kita mau meningkatkan diri kita lagi. Ada orang misalkan bekerja, qadarullah satu ruangan sama orang yang selalu menyakitkan hati. Awalnya dia nggak terima, tapi akhirnya dia berpikir begini, ya Allah, mengapa dari sekian banyak ruangan, dari sekian banyak orang, Engkau pilihkan dia untuk jadi rekanku? Engkau ingin mengajarkan apa kepadaku ya Allah? Apakah Engkau ingin mengajarkan kesabaran kepadaku? Jadi kita interaksinya mungkin sama makhluk, tapi sebenarnya interaksi kita sama la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan terima kasih darimu, tidak mengharapkan ya balasan darimu, kita hanya mengharapkan dari Boleh satu lagi, ada yang terlupa dari semua yang terjadi, setiap kejadian yang akhirnya saya mengatakan bahwa akhirnya saya mengambilkan keputusan saya yang menolak, saya yang menceraikan. Udah kejadian? Apakah itu udah kejadian segala macam yang menurut saya bertentangan dengan diri saya? Karena saya juga punya guru agama ya, guru agama yang suka mengajak kita berdialog tentang hukum-hukum. Banyak hal yang saya pikirin sih. Saya juga mencari kesempurnaan dalam hidup saya, di mana saya merasakan tidak merasa sempurna di sini. Saya mau mencari sempurna di tempat yang lain, gitu. Sebagai perempuan, akhirnya ya mungkin ini adalah suatu keputusan yang salah atau tidak, saya tidak tahu. Hanya ketika saya menjatuhkan talak, iya, saya merasa tenang. Justru saya merasa lebih dewasa. Saya lebih menghadapi kehidupan kok lebih berani. Waktu ada suami, ya saya ini termasuk istri yang apa segalanya maunya dilayanin gitu ya. Artinya ya begitu deh. Cuma tapi ketika saya menghadapi satu sikap yang buat saya itu prinsip dan saya mengambil keputusan untuk cerai, tapi saya di situ justru merasa menjadi dewasa. Justru lebih lega. Lebih lega, lebih plong, dan sepanjang itu memang saya selalu membutuhkan imam. Dan saya selalu berdoa kalau memang masih ada jalan dan ada jodoh, aku minta jodoh itu yang bisa mengimamiku, bisa mengimami anak-anakku, mengimami rumah tangganya. Tapi di jalan yang benar, di jalan Allah, yang segala-galanya hanya meminta kepada Allah gitu. Karena gini ya, aku nggak bisa bermain dalam satu permainan yang aku pikir, ya aku cuma percaya kepada ayat Al-Quran gitu aja. Itu tuh Al-Quran yang diturunkan ke ayat-ayat yang diturunkan, mintalah kepadaku. Jangan minta kepada selain kepadaku, hanya kepadaku. Dan bacalah bismillah. Ketika engkau memulainya itu aja. Itu yang saya yakinin benar. Jadi hal-hal permainan itu kontra sama saya gitu. Itu tuh bagaimana? Makasih. Saya sebenarnya kurang paham dengan permainan dunia yang disebut sama Ibu ya. Tapi kemungkinan mungkin mencari dunia begitu ya Bu ya. Berlebihan dalam mencari dunia. Saya izin respon yang sebelumnya dulu. Tadi bagaimana seandainya seorang suami yang mengusir istrinya, itu jelas dalam Al-Quran lagi berantem aja nggak boleh ngusir, nggak boleh. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Itu pentingnya kita ngaji sebenarnya untuk para bapak dan ibu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu usir mereka dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan kamu nggak perlu keluar. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali melakukan sebuah fahisyah yang nyata, kejahatan yang nyata
maka itu nggak apa-apa. Maka prinsip nih bagi anak-anak kita mungkin yang mau menikah, berantem biasa, adu argumen biasa, tapi jangan keluar dari rumah. Selesaikan sesegera mungkin, cari solusi yang terbaik. Seperti itu. Terus tadi yang ketiga gimana? Pada akhirnya ibu memutuskan untuk gugat cerai ya Bu? Iya, dosa nggak aku? Karena udah terlanjur mau dibilang apa? Iya, udah cerai. Udah cerai? Udah. Iya, kalau udah cerai mau gimana lagi? Jadi gini Bu, kalau nggak ada alasan yang sebenarnya yang menyebabkan perceraian nggak boleh. Ada hadisnya. Ayam mamra'atin talabat zaujaha bil firaq, ya kurang lebih seperti itu. Istri mana saja yang mengharapkan perceraian, meminta perceraian kepada istrinya, kepada suaminya bukan karena suatu hal yang dibenarkan, maka itu nggak boleh, itu dosa. Kalau bukan karena suatu hal yang dibenarkan, misal ketemu sama yang lebih kaya, ketemu sama yang lebih ganteng, itu istri macam apa seperti itu? Itu tidak baik ya. Tapi kalau seandainya permasalahannya misalkan KDRT, misalkan tadi kekerasan fisik ataupun hal-hal yang lainnya atau non fisik, ya makruf gitu ya. Kalau seandainya meskipun itu adalah solusi terakhir, kita berharap solusi awal itu apa? Nasihat, datang ke ustadz, sama-sama memperbaiki diri dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah kalau seandainya tidak ada alasan yang dibenarkan tidak boleh. Kalau ada alasan yang dibenarkan ya solusi terakhir dari rumah tangga tersebut. Ya, kita doakan mudah-mudahan Bu mendapatkan ketemu dengan jodoh yang memang bisa jadi imam. Ya, udah cukup usia. Usianya udah cukup sendiri aja ngurus cucu aja. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.